Halo, senang sekali Anda kembali lagi bersama kami di pembahasan mendalam ini. Hari ini kita akan fokus ke bab 2 dari materi yang Anda bagikan. Ini menarik banget soal spektrum kepercayaan diri. Di satu sisi, ada yang kita sebut komentator kursi males. Terlalu yakin gitu, padahal kemampuannya mungkin ya pas-pasan. Terus di sisi lain, ada si penipu ulung. Ini kebalikannya, merasa nggak pantas, padahal sebenarnya mampu. Nah, misi kita hari ini, gimana caranya menemukan titik ideal di antara keduanya? Betul sekali. Dan ini krusial loh, karena cara kita mengkalibrasi, cara kita menilai kepercayaan diri kita sendiri itu dampaknya besar sekali ke cara kita belajar, cara kita meraih sukses. Kalau terlalu percaya diri, ya itu tadi. Bisa jadi kita nggak lihat kekurangan kita sendiri. Nah, fenomena ini kan yang dikenal luas sebagai efek Dunning-Kruger. Pernah nggak sih merasa jago banget nyetir atau wah paling tahu deh jawaban kuis ini, padahal kenyataannya biasa aja. Nah, itu inti efek Dunning-Kruger kan? Sumber Anda menyoroti gimana orang yang ya bisa dibilang tidak kompeten, itu seringkali nggak punya kapasitas untuk sadar kalau mereka memang tidak kompeten. Contohnya, menarik nih dari sumber, soal David Odsen di Islandia. Dia mencalonkan diri jadi presiden, padahal pengalamannya dibilang minim untuk posisi itu. Dan sebelumnya juga udah dikritik terkait krisis finansial. Ironis ya, sedikit pengetahuan malah bikin kita kadang merasa udah di puncak gitu, udah ahli, padahal baru pemula. Istilahnya puncak kebodohan ya. Iya betul. Dan yang menarik di sini tuh akar masalahnya kan. Jadi ketidakmampuan itu sendiri seringkali menghalangi kemampuan orang untuk menilai dirinya secara akurat. Jadinya kayak ya semacam lingkaran setan gitu. Kepercayaan dirinya semu, kebanggaannya nutupin pintu buat ragu. Akhirnya kita jadi bersikap kayak jaksa aja, maunya cuma meyakinkan orang lain, bukan menguji keyakinan diri sendiri dulu. Gampang banget kena bias konfirmasi, terus jadi arogan. Ini bukan cuma soal dia kurang terampil loh, tapi merasa jauh lebih terampil dari kenyataan. Dan ini bahaya kan? Misalnya, disebut di sumber Anda, pada residen Wedis baru. Kalau terlalu yakin padahal belum teruji betul, wah, Iya, kebayang bahayanya. Tapi kan nggak semua orang gitu ya. Ada juga sisi sebaliknya nih, yang juga menarik dari sumber Anda. Sindrom penipu ulung. Perasaan ragu sama diri sendiri ini ternyata umum banget ya. Bahkan dialami tokoh-tokoh sukses. Contohnya si Hala Thomasdottir itu, yang maju jadi kandidat presiden Islandia. Dia cerita kan, awalnya ragu banget soal kelayakannya. Nah, ternyata rasa ragu ini nggak selalu negatif ya berarti? benar sekali. Justru keraguan ala penipu ulung ini, kalau kita lihat dari sumber Anda, malah bisa bawa beberapa keuntungan yang nggak kita duga loh. Pertama, ini bisa jadi motivasi. Kita jadi kerja lebih keras untuk ngebuktiin diri. Kedua, mendorong kita cari strategi yang lebih cerdas. Kita jadi lebih mungkin mempertanyakan, ini cara saya udah benar belum ya? Cari cara yang lebih baik. Ketiga, ini menjadikan kita pembelajar yang lebih baik. Keraguan itu bikin kita rendah hati, mau terima masukan. Ada studi menarik tuh dari Daniel Tassing soal perawat. Ternyata mereka yang awalnya ragu, justru jadi pemimpin yang lebih efektif. Kenapa? Karena mereka terbiasa cari pendapat kedua. Mereka sadar kalau oke, pengalaman saya mungkin terbatas, tapi itu bisa diatasi dengan mau dengerin orang lain. Wah, menarik banget itu penjelasan soal perawat. Tapi bukannya ada resiko juga ya kalau keraguan penipu ini malah bikin kita jadi nggak berani ngapa-ngapain. Jadi lumpuh gitu. Di mana batasannya menurut sumber ini? Biar ragunya tetap produktif. Pertanyaan bagus itu. Ya, sumber Anda memang nggak secara eksplisit menggambar batas yang kaku gitu ya. Tapi tersirat bahwa kuncinya itu ada pada aksi setelah ragu. Kalau ragunya itu memicu kita cari solusi, belajar lagi, kerja lebih keras kayak perawat tadi, nah itu produktif. Tapi kalau ragunya cuma bikin kita mundur, pasif, nggak berbuat apa-apa, nah disitulah dia jadi destruktif. Ini yang kemudian membawa kita pada titik tengah yang ideal itu. Ah, ini dia nih, titik temu yang disebut di sumber. Kerendahan hati yang percaya diri, confident humility. Ini bukan berarti kita jadi nggak percaya diri loh ya, tapi lebih ke kita yakin sama kemampuan kita untuk belajar dan mencapai tujuan. Itu penting. Tapi di saat yang sama, kita juga rendah hati. Kita sadar kalau metode atau pemahaman kita sekarang ini, ya mungkin aja belum sempurna. Masih bisa salah, masih bisa diperbaiki, gitu kan ya. Tepat sekali. Titik ideal ini adalah kombinasi. Kita yakin sama kapasitas diri kita,
tapi juga sadar kalau kita mungkin belum punya solusi paling oke. Atau bahkan mungkin masalah yang kita identifikasi belum tentu yang paling tepat. Ini jelas beda ya sama arogansi, yang yakin buta aja sama kekuatan dan strategi sendiri. Beda juga sama keraguan yang melumpuhkan tadi, yang bikin kita nggak yakin sama dua-duanya. Nah, keseimbangan inilah yang jadi mesin pertumbuhan kita. Keraguan mendorong kita untuk tinjau ulang apa yang udah kita tahu. Sementara keyakinan ngasih kita energi buat kejar wawasan baru. Pemimpin-pemimpin efektif seringkali punya keseimbangan ini. Oke. Jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Intinya sih kepercayaan diri itu dinamis ya, bukan sesuatu yang tetap. Kuncinya adalah gimana kita bisa menyeimbangkan keyakinan pada potensi diri kita dengan kerendahan hati untuk terus bertanya, terus belajar, dan terus berkembang. Jangan sampai terjebak di salah satu kutub ekstrim tadi. Dan ini mungkin bisa jadi refleksi penting ya, untuk Anda bawa pulang. Coba deh, renungkan sebentar. Dalam situasi apa Anda cenderung jadi si komentator kursi malas? Terlalu yakin, padahal pemahaman Anda mungkin terbatas. Sebaliknya, kapan Anda merasa seperti penipu ulung? Meragukan kemampuan diri padahal Anda sebenarnya bisa. Nah, gimana kesadaran akan kedua kecenderungan ini bisa bantu Anda ambil keputusan yang lebih baik? Atau mungkin mendekati tantangan belajar hal baru dengan lebih efektif mulai hari ini? Adakah satu situasi spesifik di pikiran Anda sekarang, di mana kalau Anda terapkan prinsip kerendahan hati yang percaya diri ini, itu bisa benar-benar mengubah pendekatan Anda? Coba dipikirkan.